Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sering memberikan solusi kepada banyak orang atas masalah yang mereka alami. Sering diminta baginda raja untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di istana. Dan tak jarang pula diminta tuan hakim untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara yang rumit. Dialah Abu Nawas, seorang sufi yang cerdik, banyak ilmu, humoris dan konyol, tapi di setiap alasannya masuk akal. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika seorang saudagar kaya yang mempunyai toko besar dan karyawan yang banyak disatroni oleh pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri itu pun melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri itu bisa tertangkap. Sementara itu, si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Dan saudagar tersebut sangat sedih atas rahibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. Loh, bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya, pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. Hei pencuri busuk, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku, kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. Kurang ajar, mana ada pengemis punya banyak harta. Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh iya, aku ingat. Kamu dulu kan yang pernah bekerja pada aku, tapi kamu aku pecat karena kerjamu gak pecus. Jadi begini caramu membalas kebaikanku, mencoba mempermalukanku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu aku hanya memecatmu. Seharusnya aku memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku, kata si pencuri berpura-pura. Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta, balas si saudagar tak terima. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersama aku menghadap tuan hakim. Kau akan mendapatkan balasannya, kata si saudagar melanjutkan. Ayo, aku gak takut. Hakim juga pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya, timpal si pencuri. Maka mereka berdua pun pergi menghadap tuan hakim. Di hadapan tuan hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia adalah seorang saudagar dan menuduh si pencuri pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tak tahu siapa di antara mereka yang benar. Kalau dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu, kata tuan hakim menunjuk si pencuri. Lagian mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap tuan hakim sambil melirik si saudagar. Benar tuan hakim, mana ada saudagar kaya menjadi pengemis, pakaiannya juga lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang dulu. Aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur tuan hakim.
di antara mereka pasti ada yang berbohong. Tapi aku nggak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Ketika Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan memanggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Wah, aduh, bahaya ini. Jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai ia curiga, pikir si pencuri. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan itu. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Oh, jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian menyodorkan kepala keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan, Abu Nawas tiba-tiba berteriak. Penjaga, pukul kepala si pencuri. Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas itu, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Tuan Hakim, pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim pun langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang pada larut malam. Hal tersebut membuat istrinya jengkel. Karena dinilai sudah sangat kelewatan, sang istri merasa cemburu. Akhirnya ia membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Istrinya berencana mengerjai suaminya untuk membuatnya jera. Pada suatu malam yang sudah larut, ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah, sang istri menunggu Abu Nawas dengan memegang sebatang tongkat pemukul. Ia berencana menjebak suaminya dengan berpura-pura mengiranya pencuri, lalu memukulinya. Waktu sudah semakin larut, Abu Nawas juga belum pulang. Sang istri yang sudah merasa sangat mengantuk, tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari balik jendela rumah. Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya, mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukul. Pada saat itu keadaan di rumah Abu Nawas gelap. Istrinya sengaja mematikan semua lentera. Tiba-tiba dari jendela masuk seorang laki-laki. Tanpa membuang kesempatan, istri Abu Nawas langsung melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut. Karena keadaan sedang gelap, ia mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia terus memukul dengan membabi buta hingga orang tersebut jatuh tersungkur tidak berdaya dan memohon ampun padanya. Ampun, ampun, ujar orang tersebut. Istri Abu Nawas sangat kaget mendengar suara orang tersebut memohon ampun padanya. Ia menyadari jika itu bukanlah suara Abu Nawas suaminya. Orang yang baru dipukul tersebut terkulai lemah tak berdaya di lantai. Istri Abu Nawas kemudian menghidupkan lentera. Maka jelaslah tampak jika orang tersebut bukanlah suaminya, melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya. Sontak istri Abu Nawas berteriak tidak karuan minta tolong.
Spontan warga sekitar langsung terbangun dan berhamburan menuju rumah Abu Nawas. Mereka kaget melihat pencuri tersebut yang sudah terkapar tidak berdaya dihajar oleh istri Abu Nawas. Mereka kemudian langsung meringkusnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah ini. Ini karena saya keliru," kata istri Abu Nawas kepada warga. "Keliru? Keliru bagaimana?" tanya warga. "Jadi tadi ia masuk melalui jendela. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk dengan tongkat," jelas istri Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun pulang. Ia kaget, wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya. Ia langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya dan mengira telah terjadi sesuatu pada istrinya. Seseorang kemudian menceritakan kepadanya. Wajahnya yang semula pucat berubah tersenyum. Ia kemudian berkata, "Untung saja aku pulang lebih telat lagi. Kalau tidak, aku yang akan mengalami seperti ini," kata Abu Nawas senang.